Lah PDIP ini malah belum menyebut itu satu nama pun itu. PKS justru malah bilang ditawari posisi calon wakil gubernur. Lah Gerindra yang kabarnya bakal mencalonkan keponakan Pak Prabowo, baik Mbak Rahayu Saraswati maupun Mas Budi Satriojiwandono saja, njuk pilih menengan tengah wekah. Ini Om Begawan ini jadi inget ini Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Perikanan yang beberapa bulan nggak muncul dalam permukaan ini. Ya, nama Bu Susi Pujiastuti tiba-tiba muncul ke permukaan politik Indonesia dan disebut-sebut sebagai salah satu orang yang potensial untuk terjun di Pilgub Jawa Barat. Wah, keren ini. Lah bila benar-benar Bu Susi itu mau maju, maka lawan potensialnya siapa lagi kalau bukan Kang Emil. Ya hanya saja nama-nama yang sudah disebut sebagai kandidat nggak ada jaminan nih 100% untuk didaftarkan sebagai calon. Nah, sebab hasil Pilpres lalu mengubah banyak konfigurasi politik di daerah. Jadi ya berubah lah. Makanya walaupun pendaftaran bakal calon kepala daerah tinggal 2 bulan lagi, ya nampaknya mayoritas partai politik masih melakukan penjajakan. Iya no, lagi cekson lah. Peta kekuatan pemilu lalu sepertinya tidak bisa dijadikan patokan sebagai dasar untuk memenangkan pilgub. Lah pilihan bupati maupun pilihan wali kota juga nggak bisa memakai standar pilpres itu. Nah, partai politik pemenang pemilu ya di berbagai daerah lah, tidak ada yang dominan. Sehingga mempertimbangkan mereka akan berkoalisi dengan siapa dengan siapa. Kalau nggak koalisi nggak jalan. Dan dari berbagai pertarungan kepala daerah, yang cukup bikin penasaran tuh ya di Jawa Barat ini. Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, yang dikenal dengan semboyannya tenggelamkan, disodorkan jadi salah satu alternatif calon gubernur. Lah nama Bu Susi sendiri diajukan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Kalau Begawan setuju sih, saya dukung. Karena Bu Susi ya cukup berani, keren, jujur, cerdas, dan sukses, orang sukses. Sementara kita tahu toh, di internal PDIP dalam memunculkan kandidat selalu lewat penjaringan. Nah, Bu Susi sendiri dalam sejarahnya di pemerintahan memiliki prestasi yang mentereng. Berlatar belakang pengusaha transportasi udara dan meski hanya menamatkan pendidikan menengah, namun dedikasinya maupun komitmennya terbukti luar biasa. Ya orang macam begini tidak boleh diremehkan, tidak boleh ditinggal lah. PDIP tepat, PDIP Jawa Barat untuk mengangkat Bu Susi sebagai jagoannya. Ya bisa jadilah. Walaupun disebut-sebut oleh Ketua DPD, bisa saja diusung secara resmi. Karena dalam perjalanan sejarahnya, meski PDIP termasuk partai dengan kekuatan lumayan gede di Indonesia ini, Pilgub di Jawa Barat sulit untuk menang. Artinya, Pak Ono Surono, Ketua DPD, mempertimbangkan kandidat yang istimewa. Oh ya iya, penuh perhitungan matematik secara politik lah. Kandidat yang progresif jauh lebih dibutuhkan dibandingkan kandidat yang biasa-biasa saja. Partai yang memperoleh suara besar masih nggak yakin pada kadernya. Jika melihat hasil perolehan di tingkat provinsi, itu nggak yakin. Gerindra itu memperoleh suara paling besar itu, 4,3 juta suara. Disusul PKS 3,8 juta, lalu ada Golkar dengan 3,5 juta. Dan PDIP itu hanya 2,9 juta. Serta PKB 2,8 juta suara. Ya, partai lain memperoleh 1 jutaan lah, seperti PAN, Demokrat, Nasdem, dan P3 itu. Lah Gerindra itu punya politisi yang sudah banyak dikenal. Dan perolehan secara individunya sangat tinggi. Ya, kita lihat aja lah. Seperti Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta ini, sudah dikenal sebagai di berbagai kebijakan progresif waktu menjabat bupati. Ya udah terkenal. YouTube-nya juga bagus. Nah memang dulu saat jadi bupati masih di Golkar, lantas berpindah partai. Nah, pertanyaannya ini, mengapa Gerindra tidak yakin menyodorkan Pak Deddy?
Bukankah elektabilitasnya serta popularitasnya juga mentereng, gede? Malah pemilu kemarin mendapatkan 355.000 suara. Mengalahkan suara Mbak Puan dan Mas Ibas. Yang sama-sama mantan anak presiden. Yang banyak berkembang. Gerindra lebih suka turut mengusung Pak Ridwan Kamil. Gubernur petahana, incumbent lah. Ya kondisi yang sama. Juga tercemin dari PDIP yang tiba-tiba menyebut nama Ibu Susi Pujiastuti. Ya susah lah kita mengabaikan beliau ini. Pilkada November nanti menggambarkan hasil pemilu. Partai politik terlihat gamang dan khawatir. Nah, Presiden Jokowi bakal menurunkan kandidat dan masuk dari koalisi partai-partai kecil. Pasti ini. Wah, mau pensiun. Kelihatannya ya mau cawe-cawe. Oh, ini hanya pandangan begawan loh, tidak menuduh loh. Ya bisa jadi PAN, Demokrat, Nasdem, dan P3 punya calon sendiri. Mungkin. Dan itu memang orang-orang istana. Siapa yang yakin bisa mengalahkan kandidat yang diusung Jokowi? Nah, keraguan PDIP maupun Gerindra untuk mengangkat kadernya jelas menunjukkan rasa kurang percaya diri. Ayolah, Gerindra dan PDIP. Partai gede, nggak usah takut. Lah di pilkada setidaknya di Jawa. Kalau luar Jawa mungkin mereka masih optimis lah. Kecuali di Sumatera Utara. Ya gimana lagi, di sana ada Bobi Nasution. Nggak akan pada nekat itu. Nah dalam perspektif Begawan, Pak Ahok tidak akan diturunkan PDIP. Ya kembali di Jawa Barat ini. Pak Ahok sementara disimpan sama PDIP. Kembali ke Jawa Barat. Kalau toh pun Jokowi akan cawe-cawe, siapa yang mungkin diturunkan? Ya kita perlu tebak-tebakan, perlu hitung-hitungan. Perlu ada pendapat dari masyarakat. Pejabat gubernur yang sekarang menjabat dan orang dekat istana, yaitu Pak Bayi Mahmudin, menyatakan tidak mau dicalonkan. Wegah itu, mungkin udah capek itu. Jadi siapakah yang bakal didukung? Ya, Begawan nggak tahu lah. Yang pasti bila keduanya diterjunkan, bertarung antara Bu Susi dan Pak Ridwan Kamil. Wih, akan menarik banget ini. Wah, ini tontonan masyarakat, pendidikan masyarakat yang sangat cerdas ini. Kalau Bu Susi lawan Pak RK antara PDIP dengan ya itu tadi orang-orang istana, akan menarik banget ini. Ya, sebagai petahana incumbent Pak RK, Kang Emil memiliki banyak keuntungan. Karena sudah punya nama. Faktor yang mempengaruhi justru malah kemana ini partai yang satu ini. Partai PKS ini. PKS ini akan merapat kemana ini? Loh, dengan suara 3,8 juta banyak loh. Partai pimpinan Pak Ahmad Saiku ini jelas jadi faktor yang berpengaruh. Ya kecuali nanti mereka punya kandidat sendiri beda. Malah bakal sulit bersaing. Memang PKS ini lumayan unik kok. Meski di beberapa wilayah menang pemilu, tapi mencalonkan kadernya sendiri. Tidak mesti menang. Ya heran saya. Nah ini kayak Pak Ahmad Heriawan. Pernah jadi gubernur 2 periode. Dan itu kader PKS loh. Jangan salah ini. Tapi ya kadang-kadang juga agak benar. Namun di pilgub berikutnya, calon mereka kalah dari pasangan Kang Emil sama Kang UU. Padahal hitung-hitungan di atas kertas. Mestinya kandidat PKS siap. Ini Pak Sudrajat bisa menang telak dengan hitung-hitungan politiknya, hitung-hitungan di atas kertas, tapi nyatanya ya kalah. Hanya di Depok saja itu kader mereka yang selama 4 periode bisa mendominasi. PKS itu memimpin di Depok. Nah, sementara di wilayah lain mereka lebih suka berkoalisi dengan partai lain dan ngikut. Masyarakat Jawa Barat sendiri pasti memiliki keinginan punya kepala daerah seperti apa. Masti no. Seperti Jawa Barat kok nginang ini Pak. Lah Bu Susi waktu namanya disebut tidak langsung menyatakan bersedia. Lah perempuan pemilik Susi Air ini mengaku tidak begitu paham politik kok. Dan akan lebih dulu bertanya maupun berkonsultasi dengan para tokoh-tokoh lain. Nah itu bagus kalau pemimpin seperti ini berarti orang asal nabrak, orang asal bilang mau untuk kekuasaan. Dia mengukur dirinya sendiri. Ya bisa jadi beliau hanya ingin memastikan 2 hal. Apakah namanya diusung sebagai penggembira saja atau beneran serius akan diperjuangkan menang? Nah ini pertanyaannya. Nah sebagai mantan menteri tentu pengalamannya ya berada di pemerintahan.
membuat Bu Susi punya cita-cita toh. Beliau ngerti bener nih bagaimana masyarakat pedalaman Jawa Barat menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Bu Susi kan orang Pangandaran. Dia tahu persis kondisi situasi di Jawa Barat. Beliau itu orang baik loh. Kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, toh. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Wes ora butuh apa-apa. Pengen bermanfaat buat banyak orang Bu Susi itu. Tinggal masyarakat Jawa Barat sendiri nih. Apakah lebih terbawa politik hura-hura, oke gas, asal menang pokoknya untuk duit, atau fokus memilih orang yang benar-benar bisa mensejahterakan mereka. Yang bisa mengacaukan pilkada di berbagai daerah. Ya bila kepala daerah tiba-tiba mendukung seseorang, lihat saja itu di DKI itu. Belum pastinya Kaisang sebagai kandidat, membuat banyak partai kemudian pilih pasif kok, eneng kok. Karena wah ini jangan-jangan nanti Pak Jokowi sebagai kepala daerah tiba-tiba cawe-cawe, ngobok-obok lagi kan repot tuh. Kan tidak konsisten itu. Harusnya sebagai kepala daerah ya udahlah, semuanya jadi masyarakatnya. Tapi enggak ini. PKS itu lebih suka dorong-dorong Pak Anies. Kalau di DKI. Golkar kemudian menarik Kang Emil pindah ke Jawa Barat. Karena tahu Pak Anies akan turun lagi. Lah PDIP ini malah belum menyebut itu, satu nama pun itu. PKS justru malah bilang ditawari posisi calon wakil gubernur. Lah Gerindra yang kabarnya bakal mencalonkan keponakan Pak Prabowo, baik Mbak Rahayu Saraswati maupun Mas Budi Satrio Jiwandono saja. Juk pilih menengan, tengah wekah. Ya oke lah, ini pendapat Obegawan. Semoga masyarakat di Jawa Barat mau mengerti dan cerdas untuk memilih pemimpin yang cerdas juga. Oke ya, salam ngompol, salam kawan. Dadah.